menggunakan pendekatan geografis, maka Indonesia ini seolah-olah akan kita bagi menjadi wilayah-wilayah. Ada wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, apakah perusahaan basis untuk menjual produknya ada menggunakan segmentasi geografis? Apakah Indonesia Barat, Tengah, atau Timur? Nah, nanti masuk pada tahapan targeting. Pada tahapan targeting itu, kita sudah memilah mana konsumen yang paling layak dari sisi cara kita mencapai mereka, kemudian yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Mungkin targetnya lebih bagus Indonesia Barat. Nah, itu bagaimana kalau kita menggunakan segmentasi pasar secara geografis. Kemudian dari segmentasi tadi kita pindah ke targeting. Setelah kita melihat segmen-segmen pasar baik secara geografis, demografik, atau apapun itu, ya kita pilih target market yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, setelah kita memilih target market bagi perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menanamkan image produk kita di dalam benak konsumen. Nah, itu yang namanya positioning. Nah, di sini positioning ini nanti akan menjadi hal yang menarik bagi perusahaan. Nah, biasanya yang kita positioningkan di dalam benak konsumen adalah value proposisi. Proposisi nilai apa yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Nah, apabila perusahaan berhasil menanamkan merek produk kita di dalam benak konsumen, maka nanti di dalam benak konsumen itu nanti akan ada peta. Nah, biasanya perusahaan melakukan survei terkait dengan positioning ini dengan yang namanya perceptual map. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini kita melihat bagaimana produk mobil. Oh, ternyata ada mobil yang praktikal, affordable, dan sporty. Nah, itu adalah kelompoknya Nissan, Toyota, dan sebagainya. Nah, ini positioning ini melihat kedekatan antar merek di dalam benak konsumen. Nah, bagaimana kita melakukan pemosisian produk kita dalam benak konsumen? Yang pertama, pilih kriteria utama yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Kemudian dua, kita buat diagram peta penentuan posisi produk dengan dua dimensi kriteria yang ditentukan pada setiap sumbu. Yang ketiga, plot pesaing utama baik produk atau jasa di matriks 4 kuadran yang dihasilkan tadi contohnya itu ya. Kemudian identifikasi area di peta posisi di mana perusahaan atau produk perusahaan atau layanan perusahaan bisa menjadi yang paling kompetitif di pasar ya. Contohnya kita bisa menggunakan ceruk pasar atau relung pasar ya. Kemudian kembangkan rencana pemasaran untuk memposisikan produk perusahaan atau jasa perusahaan tersebut dengan tepat di benak konsumen. Itu step by step-nya. Nah, aturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai alat implementasi strategi yang pertama kita cari ceruk pasarnya. Ceruk yang kosong, yang belum dilayani oleh pelanggan lain. Yang kedua, jangan melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Nah, ini biasanya mungkin saudara ingat dengan pesannya Michael Porter. Kenapa? Karena nanti akan berada pada posisi ketiga, yaitu stuck in the middle. Ya, stuck in the middle itu apa? Memposisikan diri Anda di tengah-tengah peta. Orang jadi bingung, sebenarnya Anda ini cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, cenderung ke atas, atau bawah. Kalau di tengah-tengah gitu, kebingungan bagi para pelanggan. Nah, strategi positioning produk yang efektif itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dari kompetitornya. Dan yang kedua, membuat pelanggan dapat mengharapkan layanan yang lebih sedikit daripada yang dapat diberikan perusahaan. Kenapa? Karena positioning kita sudah bagus, maka kita tidak perlu memberikan layanan-layanan yang lebih. Karena setiap layanan yang lebih yang kita berikan pada pelanggan, itu cost-nya akan meningkat. Ya. Nah, ini tadi contoh dari perceptual map positioning. Nah, dari aspek pemasaran, kita pindah ke aspek keuangan. Nah, di sini ada beberapa isu keuangan. Pertama, bagaimana kita meningkatkan modal untuk pendanaan jangka panjang. Apakah menggunakan utang atau saham? Apakah keputusan kita untuk menyewa atau membeli aset tetap? Nah, nanti ada yang namanya financial leasing. Nah, apakah kita melakukan financial leasing atau kita membeli saja?
Nah, tentu harus dipertimbangkan termasuk efek perpajakannya. Nah, terus yang ketiga, isu berikutnya adalah menentukan rasio pembayaran dividen yang tepat. Yang keempat, apakah kita menggunakan pendekatan last in first out dalam hal inventory. Nah, kalau first in first out artinya apa? Barang yang datang pertama itu akan keluar pertama. Maksudnya dalam sisi cost-nya. Jadi misalnya kita beli barang tipe A dan tipe B, barang yang sama, cuma beda tipe A dan tipe B. Tipe A harganya 1.000, tipe B karena inflasi harganya 1.200. Nah, harga ini menjadi penting dalam penentuan costing. Ya, costing berapa harga yang dibebankan. Lah, kalau ternyata barang yang laku di sekitar 100 itu mayoritas adalah barang pertama, maka pembebanannya adalah menggunakan harga 100 tersebut, biaya 100 tersebut, ya. Beda kalau dengan last in first out. Last in first out ini barang yang masuk terakhir itu keluar awal. Tapi ingat, ini bukan barangnya, tetapi harganya, ya, harga perolehannya. Tadi contohnya, tipe A Rp1.000, tipe B karena inflasi naik menjadi harganya 1.200 atau batch B, batch A gitu ya. Nah, dengan menggunakan LIFO, barang yang keluar tetap batch A terlebih dahulu. Tapi pembebanan costingnya menggunakan harga batch B karena dia menggunakan last in, ya. Jadi harga terakhir itu yang menjadi penentuan besaran biaya. Oke. Nah, nanti ini akan ada efek keuangannya terkait jumlah inventory yang bisa nanti kelebihan atau kekurangan dalam hal pembebanan. Ya, nah ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, terus yang kelima, keputusan untuk memberikan piutang. Berapa lama kita melakukan pemberian piutang itu? Nah, yang keenam, menetapkan persentase diskon tertentu pada akun dalam jangka waktu tertentu. Perlu nggak orang yang ngambil barang pada kita itu kita berikan diskon supaya dia mau mempercepat pembayaran? Yang ketujuh, menentukan jumlah uang tunai yang harus disimpan. Ingat, cash itu sangat penting, namun jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, ada kemungkinan resiko kita tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Tapi kalau terlalu banyak, apa yang terjadi? Ada kemungkinan nanti moral hazard bisa disalahgunakan atau bahkan mungkin bisa dicuri oleh pihak luar, ya seperti itu. Nah, beberapa masalah keuangan yang dihadapi dalam implementasi strategi. Pertama, bagaimana kita memperoleh modal yang dibutuhkan dalam rangka kita implementasi strategi. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksikan untuk menunjukkan dampak dari implementasi suatu strategi. Yang ketiga, bagaimana kita menentukan valuasi sebagai akibat adanya implementasi strategi. Nah, kemudian apakah kita akan go public dengan melakukan IPO, Initial Public Offering, untuk mendanai strategi-strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, terus yang kelima, apakah menyimpan uang tersebut di luar negeri? Ya, misalnya kita punya pendapatan ekspor, apakah uang tersebut kita simpan di luar negeri atau dikembalikan ke dalam negeri? Nah, kita lihat satu persatu mulai dari memperoleh modal. Nah, memperoleh modal untuk menerapkan strategi. Yang pertama, implementasi strategi yang sukses itu membutuhkan tambahan modal. Pasti dia membutuhkan sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, ya. Nah, selain laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber modal dasar bagi suatu organisasi adalah utang atau penerbitan saham. Nah, bagaimana kita menentukan bauran penggunaan utang dan saham itu merupakan salah satu bagian penting yang harus dipertimbangkan. Nah, salah satu cara penentuan bauran utang dan ekuitas adalah melalui pendekatan EPS EBIT. Ya, nah, pendekatan EPS EBIT itu kita lihat di sini. Nah, di sini pendekatan EPS EBIT ada beberapa kelemahan. Sebelum kita lihat pendekatan EPS EBIT, ini dikasih warning terlebih dahulu bahwa pendekatan ini punya kelemahan. Pertama,
fleksibilitasnya terbatas terkait perubahan komposisi pendanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, kontrolnya terbatas. Bila perusahaan melakukan penerbitan saham baru untuk implementasi strategi, maka akan terjadi dilusi kepemilikan dari pemegang saham lama, sehingga akan mengurangi pengendalian atau kontrol dari pemegang saham lama. Yang ketiga, waktunya terbatas. Nah, bila suku bunga pinjaman diharapkan turun, maka penggunaan utang lebih diutamakan. Yang keempat, perluasan utang terbatas. Bila perusahaan telah menggunakan utang melebihi rata-rata industri, maka dia tidak bisa lagi diharapkan untuk menerbitkan utang. Jadi dia harus menerbitkan saham. Yang kelima, kontinuitas terbatas. Pada model EPS EBIT mengasumsikan harga saham, pajak, dan suku bunga adalah tetap. Padahal dalam realitasnya ini semua bisa berubah-ubah. Yang namanya suku bunga itu BI rate itu akan berubah setiap 7 hari sekali, sehingga disebut BI 7 rate repo. Ya. Yang keenam, range EBIT terbatas. Estimasi EBIT paling bawah dan atas didasarkan pada data masa lalu. Nah, ditambahkan dampak dari implementasi strategi. Ya. Kemudian yang ketujuh, dividennya juga terbatas. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Nah, ini ada contoh perusahaan XYZ, ya. Dia ini adalah laporan laba rugi mulai dari EBIT ke bawah sampai EPS. Kita potong atasnya, sales sampai EBIT kita potong. Nah, di sini kita buat 3 alternatif. Yang pertama 100% menggunakan utang, yang kedua 100% menggunakan saham sendiri, yang ketiga 50-50. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Kita buat sama, yaitu EBIT-nya untuk utang ada yang 20 juta dan 40 juta, saham juga 20 juta 40 juta, 50-50 juga ada 20 juta dan 40 juta. Bagaimana dampaknya pada EPS? Ternyata kalau EBIT-nya 20 juta dan utangnya 100%, maka EPS-nya 0,02, sementara kalau EBIT-nya 40 juta, EPS-nya 0,049 dan seterusnya. Dari 2 titik EPS ini pada masing-masing komposisi pendanaan, apakah itu 100% utang, 100% saham, atau 50-50, kita bisa buat gambar. Nah, ini 2 titiknya. Ini contohnya debt 100%. Tadi EPS-nya 0,21 sampai 0,049. Nah, kemudian dari sini kita buat lagi kondisi. Misalnya kita melakukan prediksi bahwa ekonomi itu bisa mengalami kondisi normal, resesi, dan boom. Nah, di sini kita lihat bagaimana misalnya kita membutuhkan pendanaan eksternal sebanyak 10 juta, 10.000 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan 100% penggunaan saham, 100% penggunaan utang, 70% saham, 30% utang, 70% utang, dan 30% saham ya. Nah, sekarang kita lihat sebentar, saya keluarkan anotnya supaya bisa dilihat ya. Oke. Nah, di sini kita lihat misalnya EBIT-nya memiliki range mulai dari 1.000 saat resesi, normal 2.500 sampai 5.000. Nah, kita fokus di EBIT 2.500 sampai 5.000. Ini dipindahkan pada gambar di bawah. Nah, dari sini, di sini ada titik perpotongan yang kita sebut hurdle rate. Nah, ternyata kalau EBIT itu berkisar antara 1.000 sampai 2.000, maka kita lebih baik pergunakan EPS yang tertinggi, yaitu menggunakan 100% pendanaan saham. Karena EPS-nya akan rata-rata tertinggi, yaitu 2,29. Ini garisnya. Ya. Tapi bagaimana kalau 2.500 sampai dengan hurdle rate, titik perpotongan? Nah, kalau sampai dengan hurdle rate, maka rata-ratanya masih tetap pada perusahaan yang menggunakan 100% saham. Ini rata-ratanya 2,29. Tapi bagaimana dari titik hurdle rate sampai 5.000? Ternyata yang memberikan EPS paling tinggi adalah penggunaan utang debt 100%. Di mana kalau debt-nya 100%,